Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan? Agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Yang pertama, lakukan pemanasan. Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli takwa. Olimpiadanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengkiaskan, Allah yang menganalogikan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal ibadah dan kebajikan. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Ada yang mantan atlet di sini? Banyak ya mantan atlet di sini. Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. 16 datang ke stadion berlomba juara. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas yang ranking TPA-nya tuh bagus. Benar TPA ya tenis ya? Oh ya, alhamdulillah. Jadi bukan TPA madrasah, bukan TPA ranking tenis. Sekarang kita tanya diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kemarin kan ada tuh 10 kilo ya, Jakarta 10 kilo ya. Kalau misalnya itu dimulai jam berapa sih? Ada yang ikut nggak? Iya jam 6. Jam 6 kita datang jam 6 kurang 2. Karena datang jam 6 kurang 2 langsung lepas training spark, masuk ke line startnya. Nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot. Kira-kira sampai garis finish nggak? Nggak dapat. Di kilometer kedua keram kita udah. Nggak bisa. Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir. Kita nggak boleh menurunkan tempo, bahkan harus naik dan dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Makanya kalau kita suka bola, nggak selalu kesebelasan sebelum masuk Piala Dunia, kan mereka uji coba. Fungsi uji coba itu apa? Untuk memainkan grafik dan ritme agar ketika masuk Piala Dunia mereka sudah main di level paling atas. Nah begitu juga Allah yang mengkiaskan bahwa ibadah adalah perlombaan. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali, kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya, atau kita kiaskan ke tempat yang lain. Kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class. 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Nah begitu juga kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa.
Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Harus ada pemanasan. Dan hari-hari ini nggak bisa ditunda lagi. Tinggal seminggu waktu kita. Nggak bisa. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan, masuk TC. Baca Al-Quran. Tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya enggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, enggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Nah paling enggak kita 7 hari ini deh. 7 hari ini yang sudah terbiasa dari awal Sya'ban menjaga puasa sunnah, pertahankan dan tingkatkan tempo. Yang sudah terbiasa Qiyamul Lail atau baca Al-Quran, tambah lagi. Yang belum pernah atau sudah postpone agak lama, maka mulai lagi. Nanti malam bangun lagi. Harus begitu. Paling enggak kita enggak kaget ketika 1 Ramadan. Enggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Kan mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo, semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Ketemu sana, ketemu sini, kongko sana. Dan kalau ketemu teman SMP kan gak bisa 5-10 menit. Akhirnya tarawih lewat, isya di rumah, kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang gak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian. Ramadan berat, gak semudah yang kita bayangkan. Kita harus persiapan, kita harus pemanasan. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid, di malam demi malam. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh. Pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa, nggak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan. Nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat Anda semangat ibadah 1 Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Nggak ada waktu lagi. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan sebelum 1 Ramadan ilmu kita tentang puasa telah komplit. Ilmu kita tentang puasa telah komplit. Ilmu kita tentang Ramadan telah komplit. Ilmu tentang hukum fikih puasa, bagaimana sahur, bagaimana buka, apa doanya, lalu tarawih seperti apa, lalu i'tikaf, lalu apa bedanya tarawih dengan tahajud, lalu bagaimana jika kita sedang safar. Itu komponen harus komplit. Karena dalam Sahih Bukhari, kaidah kita mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu dulu. Agama kita adalah agama ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah Anda mengikuti, berbicara, melakukan sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Jangan lakukan sesuatu. Allah marah loh. Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan ilmu kita komplit. Jangan tanggal 15 Ramadan baru buka buku, terlambat. 20 Ramadan baru buat kajian pembatal puasa. Kemana aja masih tinggal 10 hari lagi. Ya analogi sederhana lah.
Kita mau traveling, naik pesawat. Begitu masuk ke pintu pesawat, kita lihat pilotnya lagi buka-buka buku panduan bagaimana menerbangkan pesawat. Kira-kira kita duduk di pesawat itu enggak? Enggak kan? Ya Allah, pilotnya aja baru belajar. Gimana bisa sukses? Nah, begitu juga dalam Ramadan. Gimana kita bisa sukses kalau kita nggak tahu panduannya? Kalau kita ikut-ikutan? Gak bisa. Hadirin, Nabi yang bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini statement Nabi, bukan statement saya. Nabi kita SAW mengatakan, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa ganjarannya hanya lapar dan dahaga, nggak dapat apa-apa. Dan hadis ini menariknya menggunakan kata rubba. Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Rubba dalam bahasa Arab adalah sebuah kata untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak, jumlah yang banyak. Kalau kuantitasnya cuma 1, 2, 3, nggak pakai rubba dalam bahasa Arab. Nabi menggunakan kata rubba, artinya banyak orang gagal puasa Ramadan. Itu sabda Nabi, gagal, nggak dapat apa-apa. Jadi jumlahnya bukan 1, 2 orang, rubba, banyak orang gagal. Nah, ini kan yang harus kita pikirkan. Sudah komplit belum ilmu kita, komponen kita itu? Hadirin, 7 hari lagi, baca, ikuti kajian, browsing, googling, lalu cross check dengan seorang ustadz yang punya kapasitas dibilang ilmu fikih. Tanya, sekarang waktunya. Begitu masa Ramadan, kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita prioritaskan, amal-amal apa saja yang pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita maksimalkan.